Shalom, berjumpa lagi dalam acara Secangkir Teh dan Sepotong Firman. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Tertanam di Bait Allah. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 dan 14 sampai ke 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita akan membahas tentang tertanam di bait Tuhan. Konteks pembicaraan kita adalah ketika seorang jemaat itu tertanam di sebuah gereja, rohaninya bertumbuh sedemikian rupa, itu akan sangat berdampak. Ketika kehidupan rohaninya itu berbuah, dia akan membuat orang lain jadi diberkati melalui kehidupan dia. Kita akan bahas satu persatu mengenai hal ini. Kita pertama akan membahas apa yang dimaksud dengan pohon korma. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita ini, tetapi ini penting, masih perlu diungkapkan lagi, bahwa pohon korma ditanam itu di kedalaman yang sangat dalam, sekitar 2 meter di bawah tanah, kemudian ditindih batu. Tujuannya supaya dia berakar ke bawah sehingga kuat, dan ketika dia cukup kuat akarnya sudah merambat ke dalam, dia mulai mendorong batu itu ke atas. Kemudian pohonnya akan keluar dari tanah, karena di daerah padang pasir. Pohon itu akan menjadi kuat karena dia sudah berakar begitu dalam ke dalam. Jadi ketika seseorang juga mau berakar di dalam Tuhan, di sebuah komunitas gereja, dia juga harus tertanam begitu dalam. Dia harus mencari sari-sari makanan di tanah yang dalam, sampai dia sedemikian kuat, barulah dia bertumbuh ke atas. Saat bertumbuh ke atas inilah dia tentunya akan aktif melakukan sebuah pelayanan, kesaksian dan sebagainya, dan dia akan menjadi pohon yang kuat, menjadi rohani yang kuat. Jadi kita perlu menyadari, jangan sampai kita baru sebentar di sebuah gereja, belum tertanam begitu dalam, sudah pindah. Tidak betah karena mungkin tersinggung oleh jemaat lain, atau tersinggung oleh pelayan lain, atau bahkan oleh pendeta, akhirnya pindah lagi. Kapan seseorang bertumbuh? Kalau dia pindah-pindah gereja. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap konsisten di sebuah komunitas gereja, agar kita betul-betul sampai berakar yang kuat dan bertumbuh bahkan berbuah. Kalau kita mau tertanam seperti itu, kita harus betul-betul mencari bagaimana firman Tuhan yang diberitakan di setiap ibadah, di setiap persekutuan di gereja itu sedemikian rupa sampai kita betul-betul siap matang untuk semakin bertumbuh kuat. Kita belajar dari pohon korma yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon ini pohon yang sangat terkenal. Pohon itu sangat besar, tingginya bisa 21-24 meter, lebar daun-daunnya ke samping bisa sampai 30-an meter, dan lingkar pohonnya bisa sampai 9 meter. Pohon aras ini kayunya begitu baik, kuat, dan pada zaman Daud Salomo digunakan untuk menjadi bahan-bahan pembangunan rumah, bahkan bait Allah. Jadi pohon itu sangat berguna. Bahkan getah yang keluar dari pohon aras itu wangi. Dan menurut keterangan di luar Alkitab, getah itu dipergunakan juga untuk proses mumi di Mesir. Jadi pohon aras itu sangat berguna. Nah, pohon aras di Libanon yang begitu besar, kokoh itu
memperlihatkan bahwa sebuah pertumbuhan yang begitu kuatnya, kokoh, begitu baiknya, sehingga dia bisa meneduhi orang lain. Kemudian semua dari batangnya, dari akar kulit pohonnya, dari getahnya, semua berguna. Nah, kalau kita ingin kehidupan rohani kita juga berguna seperti pohon arsi Libanon, maka syaratnya kita akan lihat satu persatu adalah, pertama, kita harus ditanam di bait Tuhan. Ditanam di bait Tuhan berarti kita konsisten dalam satu gereja. Di situ kita akan menyerap semua apa firman yang kita buburkan. Kita akan betul-betul mempelajari begitu dalam. Dan ketika kita ditanam di bait Tuhan, maka kita dapat bertunas di pelataran Allah kita, dikatakan firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan itu, maka pada masa tua pun kita masih bisa berbuah, menjadi gemuk dan segar, dengan tujuan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Akan menjadi sebuah kesaksian. Pesan kali ini intinya adalah agar kita tetap tertanam di sebuah gereja, begitu rupa kita konsisten sampai kita bertumbuh berbuah, dan jadilah berkat buat orang lain. Jangan mudah-mudah pindah gereja. Shalom, Tuhan memberkati.